Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Al-ikhwan rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian di tempat yang mulia ini, salah satu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, kita di hari Rabu malam Kamis kita mengkaji kitab akidah dengan membaca kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad karya Al-Imam Muwaffaquddin Abu Muhammad Ibn Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudamah Al-Maqdisi yang kita kenal dengan sebutan Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah salah satu ulama Islam. Madhab beliau adalah Hambali. Madhabnya adalah mengikut kepada apa yang dijelaskan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Beliau lahir sekitar tahun 541 Hijriah dan beliau hidup sampai tahun 620 Hijriah. Di kitab ini, sebagaimana yang kita jelaskan dulu di awal pertemuan, beliau menjelaskan pokok-pokok keyakinan ahli sunnah wal jamaah yang akan mengantarkan kita kepada sabilir rasyad, kepada jalan hidayah dan jalan tauhid. Kita di pertemuan terakhir membaca poin yang beliau sebutkan, yaitu poin ke-57. Kita sudah ambil sebagiannya, sisa sebagian lagi. Cuman ana baca ulang sedikit apa yang beliau sebutkan supaya nyambung kembali dengan apa yang kita ambil sebelum Ramadan dulu. Setelah beliau menyebutkan perkara Isra Mi'raj dan datangnya Malakal Maut kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, beliau sebutkan asyrat as-sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Kata beliau rahimallahu ta'ala, wa min dalika asyratus sa'ah, di antara hal yang wajib kita imani, wajib kita yakini sebagai akidah dan keyakinan kita,
adalah tentang tanda-tanda hari kiamat. Wajib kita yakini, wajib kita percaya bahwasannya hari kiamat itu akan datang dan pasti terjadi, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tanda-tandanya. Nah, tanda-tandanya ini harus kita imani. Beliau sebutkan khurujud dajjal, seperti khuruj ad-dajjal, keluarnya dajjal. Ini sudah kita sebutkan. Ini harus kita yakini bahwasannya nanti di akhir zaman akan keluar yang namanya dajjal. Beriman dan percaya serta meyakini akan keluarnya dajjal merupakan hal yang wajib kita percayai dan kita imani berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Dan ini sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Wa nuzul Isa ibn Maryam alaihissalam fayaktuluh. Juga di antara tanda hari kiamat yang wajib kita yakini adalah turunnya Nabi Isa, anaknya Maryam alaihissalam, dan dia membunuh Dajjal. Sudah kita sebutkan juga yang ini sebelum Ramadan. Nanti keluar Dajjal. Banyak dari orang Yahudi yang mengikutinya. Tertulis di jidatnya kafir. Dia hanya punya satu mata. Tapi dia menjadi fitnah untuk manusia. Masalahnya ujiannya sangat besar. Kita sudah sebutkan di pertemuan terakhir kita bahwa dia sampai bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Tentunya dengan izin Allah, tapi sebagai ujian untuk manusia. Dia mengaku dirinya Tuhan. Dajjal. Banyak manusia yang terfitnah terhadapnya, tapi kebanyakan yang terfitnah dan yang ikut adalah orang-orang Yahudi. Dia hidup di bumi sebagaimana dalam hadis itu hanya 40 hari. Cuman satu hari pertamanya itu seperti setahun. Itu masalahnya. Dia memang pendek, tapi waktunya itu panjang. Yang akan membunuhnya adalah Nabi Isa. Sebagaimana dalam hadis, Nabi Isa membunuhnya di Babu Lut. Di pintu Lut. Iya. Ini Dajjal. Dan turun Nabi Isa untuk membunuhnya. Untuk membunuhnya. Ini keyakinan yang kedua terkait dengan tanda hari kiamat. Dan ini juga alhamdulillah sudah kita ambil di pertemuan kita terakhir. Nah, sekarang yang berikutnya. Wa khuruju Ya'juj wa Ma'juj. Di antara tanda hari kiamat yang akan ada nanti di akhir zaman adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj adalah hal yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Wajib kita yakini sebagai seorang Muslim. Ya'juj dan Ma'juj ini dari keturunan Adam. Maksudnya manusia juga. Keduanya adalah umat Ajam. Iya. Yang dikurung oleh Allah Subhanahu wa taala lewat
Dzulqarnain. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kisahnya. Mungkin kita sering baca karena ada di dalam surat Al-Kahfi. Kisah Dzulqarnain saat dia bangun tembok yang menutup Ya'juj dan Ma'juj. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Kahfi ada 2 ayat terkait dengan mereka. Ayat 93 dan 94. Disebutkan sebelumnya bagaimana perjalanan Dzulqarnain. Dzulqarnain ini adalah bukan nabi, dia raja. Orang soleh. Bukan nabi. Disebutkan sejarahnya. Dia keliling Masyrik dan Maghrib. Dia keliling timur dan barat. Sampai dia sampai kepada suatu kaum ini. Kata Allah, hatta idza balagha bainas saddain wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Qalu ya dzal qarnain inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard fahal naj'ala laka qarjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Sampai ketika Dzulqarnain dalam perjalanannya mengelilingi bumi, dia sampai kepada antara 2 gunung. Maka dia mendapatkan di depan gunung itu ada sekelompok orang, sekelompok kaum yang dikatakan hampir tidak paham ucapan. Hampir tidak paham ucapan. Mereka bilang, wahai Dzulqarnain, tunggu Ya'juj dan Ma'juj. Disebutkan di Al-Quran. Berarti ini ada. Cuman kita tidak tahu di mana. Ini perkara gaib. Tidak boleh kita tetapkan, oh ini ada di tembok Cina. Iya. Ini ada juga mengatakan, ini adalah orang-orang Turki sebenarnya. Ada juga mengatakan seperti itu. Dari orang-orang cocok logi. Iya, ini perkara gaib. Kita cuma disebutkan oleh Allah bahwasanya mereka ada. Di tembok. Yang nanti akan keluar saat Allah Subhanahu wa taala izinkan. Untuk keluar. Karena ini sebagai tanda besar dari tanda hari kiamat. Sungguh Ya'juj dan Ma'juj mufsiduna fil ardh. Mereka adalah orang-orang yang selalu melakukan kerusakan di atas muka bumi. Fahal naj'ala laka kharajan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Maukah engkau kami jadikan, kami berikan untukmu upah, gaji, untuk membuatkan antara mereka dan antara kami tembok yang sangat kokoh. Ini permintaan kaum ini. Karena Ya'juj dan Ma'juj memang dari waktu itu adanya memang dia berbuat kerusakan. Makanya hikmah Allah Subhanahu wa taala untuk menutup mereka. Lewat yang disebutkan di sini. Bisa kita lihat lanjutannya di surat Al-Kahfi. Setelah permintaan ini, apa yang dikatakan oleh Dzulqarnain? Bisa kita baca kelanjutan ayat setelahnya di 95. Ketika Dzulqarnain diminta untuk membuat tembok antara kaum dan Ya'juj dan Ma'juj, dia menjawab, qala ma makkani fihi rabbi khairun. Dia berkata, apa yang diberikan oleh Rabbku kepadaku itu lebih baik daripada gaji itu. Daripada upah untuk membuat tembok antara mereka dan Ya'juj dan Ma'juj. Maka beliau hanya
meminta sesuatu yang belum perlukan. Kata Dzulqarnain, fa'inuni bikuwah aj'al bainakum wa bainahum rodma. Bantu saya dengan kekuatan. Artinya tidak perlu kamu upah saya. Bantu saya dengan kekuatan. Iya. Aj'al bainakum wa bainahum rodma. Saya akan membuat antara kalian dan antara mereka tembok. Dinding yang sangat kokoh. Atuni. Sekarang mereka mulai buat. Ini menunjukkan, cerita ini menunjukkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj ini benar adanya. Harus kita yakini. Harus kita yakini. Maka beliau mengatakan, atuni zuburul hadid. Berikan kepadaku, ya, bantu saya dengan kekuatan. Bawakan kepadaku potongan-potongan besi. Ini bentuk bantuannya. Kumpulkan besi. Hatta idza sawa bainas sodafaini qalum fuhu. Sampai besi ini mereka tancapkan, sudah sejajar antara dua gunung tadi. Jadi ini kaum hidup dihalangi memang oleh gunung, hanya satu lembah jalan keluarnya. Hanya satu lembah jalan keluarnya. Tidak ada jalan keluar lain. Maka Dzulqarnain membuat tembok di sini, di jalan keluarnya. Sampai sudah sejajar dengan dua gunung tadi itu. Beliau katakan setelahnya, perintahnya, qalam fuhu, nyalakan api. Nyalakan api. Itu di bawah besi tadi itu. Supaya panas. Setelah itu, hatta idza ja'alahu naron qala atuni ufrik alaihi kitra. Kata Dzulqarnain, sampai setelah dia menyalakan api di situ, beliau katakan, berikan kepadaku, ya, kitro, timah, dan saya akan tuangkan di atas. Jadi dari besi tadi itu, ini bahannya. Kayak sebagian orang mengatakan itu tembok Cina. Jadi ini sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj orang Cina. Yang dibangun oleh Dzulqarnain ada tembok Cina. Tembok Cina apa? Itu didustakan oleh Al-Quran. Al-Quran ini lihat bahannya. Tembok Cina apa bahannya? Siapa yang tahu? Hah? Batu. Betul Pak. Iya. Iya kan? Ini bahannya apa? Ini Al-Quran. Bahannya besi sama timah. Yang dilelehkan. Yang dilelehkan. Ini kedustaan pertama. Bagi orang-orang yang, ya kalau memang benci Cina, jangan dusta. Tidak boleh kita dusta. Iya. Tidak boleh langsung kita, itu Ya'juj dan Ma'juj mereka. Karena mereka ini menyebar di muka bumi, itu tanda hari kiamat katanya. Sekarang Ya'juj sudah menyebar. Iya. Sudah berbuat kerusakan. Karena Cina sudah masuk. Ujung-ujungnya, negara yang dicela. Ini cerita kosong. Apa dia tidak baca surah Al-Kahfi setiap Jumat? Iya. Lihat temboknya saja. Ini sudah menyelisihi Al-Quran. Ini orang-orang yang mengaku tahu perkara goib. Jadi bahannya sekarang besi sama timah. Yang dilelehkan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala katakan, "Famastata'u ayyadharu wa mastata'u lahu naqaba." Maka mereka tidak mampu untuk muncul dan tidak mampu untuk menaikinya. Karena licin. Ini dari besi dan timah tadi itu. Tidak mampu mereka nampak. Dan tidak mampu mereka untuk menaikinya. Tembok itu. Tapi nanti ya akan datang mereka keluar. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Karena kalau mereka keluar, kita tidak bisa hidup tenang di muka bumi ini. Karena mereka memang orang yang berbuat kerusakan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan.
Qala hadza rahmatum min rabbi. Ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala untukku, katanya. Bahkan untuk kita semua. Seperti yang kita katakan tadi. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak merahmati kita, membiarkan Ya'juj dan Ma'juj keliaran di bumi, tidak ada kita yang hidup. Iya. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Kalau nanti telah datang janji Allah, maksudnya hari kiamat, telah dekat waktunya, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan tembok itu dakka, hancur. Tembok itu hancur yang dibangun tadi itu. Wa kana wa'du rabbi haqqan, dan adalah janji Allah Subhanahu wa taala adalah hak. Maksudnya Ya'juj dan Ma'juj itu nanti betul-betul akan keluar. Ini dalil Al-Quran yang menetapkan ada orang ini. Ada yang namanya kaum Ya'juj dan Ma'juj. Kapan dia keluar? Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini. Nanti dia jadi tanda hari kiamat. Dia jadi tanda hari kiamat. Demikian pula ini ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditetapkan oleh hadis. Dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadisnya banyak. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu yaumal qiyamah ya Adam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di hari kiamat, ya wahai Adam, fab'ats ba'tsan nar min dzurriyyatik. Ila an qala Rasul abshiru fa inna minkum wahidan wa min Ya'juj Ma'juj alfa. Wahai Adam, kata Allah, utus dari keturunanmu ke neraka. Maksudnya dari keturunan Adam itu ada masuk neraka. Dari keturunan. Waktu itu para sahabat khawatir, jangan sampai ini kita semua keturunan Adam. Jangan sampai kita semua ini penghuni neraka. Ketika itu terjadi, kata Nabi SAW kepada para sahabat, dan ini untuk kita umatnya, ibshiru, bergembiralah, fa inna minkum wahidan wa min Ya'juj wa Ma'juj alfa. Itu yang dilemparkan ke neraka itu, dari kalian hanya satu, dan dari Ya'juj dan Ma'juj itu 1000. 1000. Ini menunjukkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj pertama ada. Kemudian yang kedua, karena mereka adalah orang-orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi, mereka adalah menjadi penghuni neraka. Karena mereka orang-orang kafir. Bayangkan, ketika dia keluar dari kurungan itu, apa yang terjadi? Di hadits yang panjang terkait dengan cerita keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, kata Nabi SAW, innaha lan taqumas sa'ah. Sungguh tidak akan tegak hari kiamat hatta taru qablaha asyra ayat. Sampai kalian melihat sebelumnya 10 ayat, 10 tanda. Kita sudah sebutkan sebagiannya sebelumnya. Keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa. Sudah kita sebutkan sebelumnya. Iya. Sekarang yang kita sebutkan sekarang, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Jelas kata Nabi SAW, tidak akan datang hari kiamat kecuali setelah kalian melihat 10 tanda. Padahal maka Nabi SAW menyebutkan ad-dukhan. Pertama, keluarnya asap. Wad-dajjal, keluarnya Dajjal. Ini sudah kita sebutkan. Wad-dabah, sebentar kita akan sebutkan ini sebagiannya. Keluarnya dabah, hewan melata tapi bisa berbicara. Wa tulu'u syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Tanda hari kiamat.
Wa nuzul Isa bin Maryam, turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wa Ya'juj wa Ma'juj. Ini yang kita bahas. Nabi SAW katakan bahwa akan keluar Ya'juj dan Ma'juj. Disebutkan oleh Nabi SAW ketika mereka keluar, ya ba'atullahu Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj nanti. Mereka akan lewat dan turun dari setiap perbukitan. Fayamurru awailuhum ala buhairah Tabariyah. Orang-orang yang pertama keluar mereka dari tembok itu, saking senangnya mereka karena roboh temboknya dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama keluar dari mereka itu lewat di sungai Tabariyah namanya. Fayashrabuna ma fiha. Mereka minum di sungai itu. Wa yamurru akhiruhum. Orang yang belakangan lewat dari mereka masih Ya'juj dan Ma'juj. Laqad kana wa yaqulu laqad kana bihadhihi marrah ma. Dia bilang dulu di sini ada air. Bayangkan. Air sungai habis dia minum. Ini Ya'juj dan Ma'juj. Kering. Sekarang ada lagi orang cocologi mulai kering sungai Tabariyah. Siapa yang minum? Orang kering sendiri. Dibilang sudah dekat hari kiamat. Tapi lama-lama belum waktunya. Iya. Pusing sendiri dia. Orang surut sendiri. Dia bilang telah diminum oleh Ya'juj dan Ma'juj. Iya. Ini nanti. Semua ini ceritanya nanti. Allah Subhanahu wa taala ketika membuka tembok yang dibangun oleh Dzulqarnain tadi. Dia akan keluar semuanya. Dia akan melakukan kerusakan di atas muka bumi. Sampai dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka keliling bumi sampai mereka ke gunung Khamar, yaitu satu gunung di Baitul Maqdis. Fayakulun mereka akan bilang dan akan katakan, laqad qatalna minal ardi halum falnaqtul man fis sama. Kita sudah membunuh semua penduduk bumi. Mari kita bunuh penduduk langit. Jadi dia keliling melakukan kerusakan. Saking tertipunya mereka katakan kita sudah membunuh penduduk bumi. Ini di gunung, sudah di gunung Baitul Maqdis. Kita sudah membunuh semua penduduk bumi. Mari kita bunuh penduduk langit. Akhirnya kata Nabi SAW, ini perkara gaib. Ya kita harus ucapkan sesuai dengan yang Nabi SAW katakan. Fayarmuna binishabihim ilas sama. Maka mereka memanah ke langit. Mau bunuh penduduk langit. Tapi ini adalah kebodohan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kepada mereka panahnya tadi itu berupa darah, ya, dan menimpa mereka serta membuat mereka seluruhnya dari awal sampai akhir dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala dengan panah mereka tadi itu, mereka semuanya wafat satu kali seluruhnya. Satu kali seluruhnya. Tsumma yahbitu Nabiullah Isa wa ashabu ilal ard. Kemudian Nabi Allah Subhanahu wa taala Isa
dan para pengikutnya, mereka turun di sebuah bumi, sebuah daerah yang tadi mereka ada di situ. Maka dikatakan oleh Nabi SAW, fala yajiduna maudi'u shibrin illa mala'uhu. Saking banyaknya ini Ya'juj dan Ma'juj, tidak ada satu jengkal tanah pun kecuali penuh dengan bangkainya Ya'juj dan Ma'juj. Banyak sekali. Sampai Allah Subhanahu wa taala setelah itu mengutus burung-burung untuk mengangkat bangkai mereka dan dilemparkan ke tempat yang Allah Subhanahu wa taala ingin. Iya. Ini hadits ini tentunya menjelaskan dengan jelas kepada kita akan adanya kaum yang bernama Ya'juj dan Ma'juj. Di mana mereka? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Yang jelas di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, temboknya yang dibangun oleh Dzulqarnain tadi itu sudah ada lubangnya. Sudah berlubang karena mereka berusaha untuk melubanginya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, demikian pula Imam Muslim rahimahullah, futihal yaum min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithla hadhihi. Telah dibuka hari ini dari tembok Ya'juj dan Ma'juj seperti ini, belum melingkarkan jari telunjuknya dengan ibu jarinya. Nabi SAW katakan. Jadi di masa Nabi SAW itu sudah ada lubang. Sudah ada lubang. Bukan berarti mereka sudah mampu keluar. Tidak. Kapan mereka akan keluar? Tadi yang di surat Al-Kahfi. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan mereka keluar. Tentunya di zamannya Nabi Isa alaihissalatu wassalam turun. Karena ini alamat kiamat besar. Semua kejadiannya berurut. Semua kejadiannya berurut. Ini keyakinan kita yang harus kita yakini. Kemudian berikutnya kata beliau rahimallahu taala, wa khuruj ad-dabah. Keluarnya dabah. Dan keluarnya dabah ini binatang yang melata tapi bisa berbicara. Ini dekat-dekat terjadinya hari kiamat. Itu ditetapkan oleh Al-Quran. Demikian pula hadis Nabi SAW. Dan disepakati oleh kaum muslimin akan adanya hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum. Apabila telah datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, yaitu akan terjadinya hari kiamat, kami keluarkan kepada mereka dabbah, binatang yang melata dari bumi, tukallimuhum, yang bisa berbicara dengan manusia. Itu ciri-cirinya. Ini tanda hari kiamat. Ini adalah merupakan tanda besar dari tanda hari kiamat. Demikian pula Nabi kita Muhammad SAW beliau bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimallahu taala, innaha lan taqum as-saah hatta taru qabla 10 ayat. Tunggu tidak akan tegak hari kiamat sampai kalian melihat sebelumnya 10 tanda. Di antara yang disebut oleh Nabi SAW adalah ad-dabah, keluarnya hewan yang bisa berbicara. Keluarnya hewan yang bisa berbicara. Dan ini tidak boleh kita tebak-tebak keluarnya. Karena tidak ada dalil Al-Quran, tidak ada pula dalil dari hadis Nabi SAW yang menjelaskan di bumi mana dia keluar. Di daerah mana dia keluar. Dan sebagian orang sekarang menebak bahwa telah lahir sapi yang bisa bicara. Ini ini bukan sapi. Tidak dibilang sapi. Dalam Al-Quran cuma dibilang dabah, hewan melata. Iya. Bahkan kalau secara uruf, secara kebiasaan, dabah itu walaupun secara bahasa adalah kullu ma yadibbu alal ardh. Setiap semua yang melata di atas muka bumi itu namanya dabah. Secara uruf dia yang berkaki 4.
Orang Arab kalau bilang ini adalah dabah, maksudnya kaki 4. Cuma kita tidak bisa pastikan sapi. Tidak bisa kita pastikan. Iya. Dan tidak bisa kita pastikan daerah munculnya. Karena tidak ada Al-Quran, tidak ada pula hadis dari Nabi SAW yang menetapkan di mana dia keluar. Tidak boleh kita berbicara tanpa ilmu dalam hal ini, karena ini adalah perkara gaib. Ini perkara gaib yang kewajiban kita sebagai muslim adalah mengimaninya. Karena ini berita dari Al-Quran dan ini adalah berita dari Nabi kita Muhammad SAW. Demikian pula berikutnya, kata beliau rahimahullah taala, di antara tanda hari kiamat yang beliau katakan di sini secara singkat adalah tulu'us syamsi min maghribiha. Kalau ini jelas, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Ini sudah akan terjadi hari kiamat. Tadi itu tanda-tanda sebelum terbitnya matahari dari tempat terbenam. Kalau ini sudah terjadi, maka tidak ada lagi pintu tobat. Bagaimana yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya pintu tobat itu akan selalu terbuka untuk anak Adam sampai matahari terbenam, terbit dari tempat terbenamnya. Ini adalah tanda terakhir. Setelah itu akan hancur dunia ini. Dan tentunya kita harus kompromikan dengan hadits-hadits yang lain bahwa ini semua tidak akan terjadi kecuali setelah tidak ada lagi orang-orang yang beriman di atasnya. Setelah turunnya Nabi Isa, kembali agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa berhukum dengan hukum Nabi kita Muhammad SAW. Hukum Nabi SAW. Dan banyak dari orang Nasoro yang beriman kepada beliau, bukan kepada Nabi Isa, tapi Nabi Isa mengajak untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah itu beliau hidup ya dengan ketenangan bersama kaum muslimin, dan beliau menetapkan adanya pajak bagi orang-orang yang tidak beriman. Kemudian datang tanda-tanda tadi itu. Keluar dabah. Keluar Ya'juj, Ma'juj sebelumnya. Nabi Isa masih hidup. Keluar dabah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengirim angin. Angin ini bertiup dengan halus. Semua orang yang beriman wafat yang dikenai oleh angin itu. Maka tegaklah hari kiamat ala syiroril khalq. Hari kiamat itu disaksikan oleh makhluk yang terburuk, orang-orang kafir. Hari kiamat tidak disaksikan oleh orang yang beriman. Karena sebelumnya mereka semuanya wafat. Karena tidak akan tegak hari kiamat selama masih ada orang yang mengatakan Allah, Allah. Nanti hari kiamat tegak kalau sudah tidak ada lagi. Sampai tidak ada lagi itu. Ini secara singkat yang beliau sebutkan kepada kita hal yang harus kita yakini terkait dengan tanda-tanda hari kiamat. Setelah itu beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan poin ke-60 terkait ya poin ke-58 nanti dan 59 terkait dengan adab kubur. Ini kita akhirkan saja di pertemuan akan datang, karena masalah adab kubur juga dan nikmat kubur ini adalah ya hal yang wajib kita imani. Cuma ada beberapa golongan yang mengingkarinya. Nanti kita sebutkan di pertemuan akan datang. Kita sebutkan di pertemuan akan datang. Yaitu masalah ke-58 dan 59. InsyaAllah kita akhirkan. Kalau ada pertanyaan, silakan.
Ini ada beberapa pertanyaan. Kerusakan apa saja yang Ya'juj dan Ma'juj lakukan saat berada di bumi? Iya, tidak tahu. Jelas mereka adalah yang disebutkan dalam surat tadi Al-Kahfi. Inna Ya'juj wa Ma'juj, sebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang melakukan kerusakan di atas muka bumi. Apa saja yang dia perbuat tadi diisyaratkan di hadis Nabi SAW bahwasanya mereka memerangi manusia. Memerangi manusia. Sampai mereka merasa bahwa sudah kalah semuanya, maka mereka memerangi penduduk langit. Mereka memerangi penduduk langit. Itu yang disebutkan tadi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apakah orang yang berada di alam barzakh merasakan dahsyatnya goncangan hari kiamat? Iya. Nanti kan akan disebutkan nanti di poin berikutnya terkait dengan hari kiamat, yaitu setelah pembahasan adab kubur di poin ke-60. Iya. Akan disebutkan oleh penulis rahimahullah taala terkait ya dengan manusia nanti. Terkait dengan masalah an-nafakh bis-sur ketika ditiupnya sangkakala. Ketika ditiupnya sangkakala. Apa yang dirasakan oleh penghuni kubur ketika itu terjadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa nufiqa fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Thumma nufiqa fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Wa nufiqa fis-sur fa idahum minal ajdati ila rabbihim yansilun. Ini disebutkan oleh Allah terkait dengan penghuni kubur. Kata Allah, ditiup sangkakala. Ini tiupan pertama. Maka matilah semua yang ada di atas muka bumi, di langit dan di bumi, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala tetap hidup. Ini tiupan pertama. Jadi tiupan pertama itu semuanya mati. Tsumma nufiqa fihi ukhra, kemudian ditiup yang kedua. Fa idahum qiyamun yanzurun, maka tiba-tiba mereka bangkit, berdiri melihat. Kalau kita bertanya, apakah penghuni kubur merasakan goncangan hari kiamat? Dilihat dari ayat ini secara singkat, enggak. Nanti tiupan kedua baru, kan mereka mati. Tiupan kedua baru mereka apa? Hidup. Ini di surat Az-Zumar. Demikian pula di surat Yasin, juga ayat 51 sering orang baca. Wa nufiqa fis-sur. Ini tiupan kedua. Ditiuplah sangkakala. Fa idahum minal ajdati ila rabbihim yansilun. Maka tiba-tiba mereka keluar dari kuburannya berjalan menuju Rabbnya. Jadi ini tiupan kedua. Tiupan kedua. Mereka bangkit. Mereka bangkit semuanya dari kuburannya berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang panjang juga bahwa seluruh badan manusia akan hancur di kuburannya. Yang tersisa adalah hanya tulang ekor. Nanti kita akan sebutkan terkait dengan itu. Jadi kalau kita bertanya apakah mereka merasakannya, kan hancur di alam barzakh, di alam kubur. Kapan mereka hidup lagi? Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki mereka hidup, yaitu di tiupan kedua. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang panjang, fatambutu minhu ajdasan nas. Maka tumbuhlah dari tulang ekor tadi itu jasad manusia. Tumbuh, hidup kembali. Tsumma yanfu fi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Tiupnya maka tiba-tiba mereka berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali. Ini kehidupan yang kedua setelah mati.
Kehidupan yang kedua, karena kita hidup dua kali. Pertama kita tidak ada, kemudian diadakan. Hidup di dunia ini. Kemudian kita mati. Meninggalkan dunia ini. Kemudian nanti kita akan dihidupkan di kali yang kedua. Itu setelah ditiup sangkakala yang kedua. Setelah ditiup sangkakala yang kedua. Kemudian akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dalam keadaan hufatan, uratan, gurla, buhma. Dalam keadaan telanjang bulat, tidak bersunat, tidak beralas kaki. Tidak beralas kaki. Dan jelas dalam hadis Nabi SAW, orang yang beriman tidak merasakan goncangan hari kiamat. Orang yang beriman tidak merasakan goncangan hari kiamat. Karena mereka tadi semuanya meninggal setelah ditiupnya angin, bertiupnya angin yang halus tadi. Tidak merasakan goncangan hari kiamat. Secara dohir, ini tentunya yang hidup tidak merasakannya. Karena mereka semuanya mati. Dan yang meninggal juga tidak merasakannya. Karena mereka hidup setelah Allah Subhanahu wa taala hidupkan kembali. Itu wallahualam ya yang kami tahu dari hadis Nabi SAW. Wallahualam kalau ada hadis lagi yang lain yang menunjukkan bahwa mereka merasakannya. Mereka merasakan. Ini ada pertanyaan. Adzan? Sudah adzan? Kalau sudah adzan kita adzan. Sudah? Sudah adzan? Rais? Sudah adzan? Belum? Belum? Ini ada pertanyaan, kita lanjutkan. Bagaimana cara menasehati teman yang hatinya sangat keras untuk menerima kebenaran? Iya. Kalau kita tahu dia susah menerima, cara yang terbaik adalah mendoakannya, nggak usah dinasehati. Karena yang dinasehati itu adalah orang yang bermanfaat baginya nasihat.
Fadzakir in nafa'ati dzikra, kata Allah Subhanahu wa taala. Berikan nasihat kalau nasihat itu bermanfaat. Jadi kalau antum tahu itu tidak bermanfaat untuknya, jangan dinasihati. Doakan saja hidayah untuknya. Doakan saja taufik untuknya. Karena hatinya bagaimanapun kerasnya, itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah membaliknya sesuai dengan kehendak Allah. Kadang kita melihat orang itu keras, menentang, tapi dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, malah dia menjadi teman dekat kita. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal quluba baina usbu'aini min asabi'illah yuqallibuha kaifa yasha. Sungguh hati-hati itu berada di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membaliknya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi antum minta kepada Allah. Tidak perlu antum nasihati karena antum sudah tahu dia adalah orang yang keras. Orang yang tidak bisa menerima kebenaran. Tidak perlu antum nasihati. Tidak perlu antum statuskan. Tidak perlu antum singgung-singgung. Karena tidak bermanfaat lagi. Kadang kalau yang seperti itu malah membuat orang jauh. Ini saya lagi ditembak. Saya lagi ini. Padahal status biasa. Tapi karena ada permusuhan di hati, orang akan curiga begitu terus. Iya. Ada seorang, kalau seperti itu, terus yang dia lakukan, biasanya orang tidak terlalu ingin membuka statusnya saja, tidak. Seperti itu. Maka kalau kita tahu ini teman kita adalah orang yang keras, tidak mau menerima, berdoa saja kepada Allah. Karena hati dia itu berada di tangan Allah. Allah akan membalik hatinya kapan Allah kehendaki. Kapan Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Yang jelas manfaat dari nasihat itu adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala manfaatnya. Artinya kalau Allah hendak menghendaki, tidak mungkin. Jangankan kita. Nabi SAW menasihati pamannya Abu Thalib untuk beriman kepada Allah. Tapi dia meninggal di atas kekafiran. Padahal dia yakini bahwa agama Nabi Muhammad adalah agama yang benar. Tapi dia takut kalau kaumnya akan mencelanya. Itu namanya jalan yang membuat hidayahnya tertutup. Ini Nabi. Apalagi kita. Apalagi kita. Lihat ketika Nabi SAW ke Taif. Kan belum berdakwah ke sana. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada yang menerima. Bahkan Nabi dilempar. Berdarah Nabi SAW. Apa yang Nabi lakukan? Malaikat gunung menawarkan. Kalau kamu mau, sabali gunung pada mereka. Tapi apa yang Nabi lakukan? Nabi berdoa. Semoga nanti keturunannya beriman. Kan begitu. Itu yang dilakukan. Kalau antum tahu bahwa orang ini adalah sulit untuk menerima nasihat. Sulit untuk menerima nasihat. Kita doakan saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikannya hidayah dan taufik sebagaimana kita mendapatkannya. Apa hukum menggambar makhluk hidup dengan niat tidak menandinginya dengan Allah? Itu mungkin ini penanya dapat hadis bahwasannya orang yang menggambar yang bernyawa itu adalah membuat sesuatu yang menyerupai ciptaan Allah. Sehingga dia nanti di hari kiamat akan diperintahkan untuk meniupkan ruh kepada yang dia gambar. Kepada yang dia gambar. Dan dia tidak akan bisa meniupnya. Artinya dipahami dari hadis ini. Kalau tidak ada niat untuk menyerupai ciptaan Allah, berarti tidak ada masalah. Nah, ini kalau kita hanya baca satu hadis. Pertama, hadis yang itu ancaman bagi orang menggambar. Tanpa niat pun tetap akan mendapat siksaan. Dan di hadis yang lain Nabi SAW katakan kullu musawwir finnar. Setiap penggambar di neraka. Ini tidak disebutkan apakah dia punya niat menandingi atau tidak.
Jelas setiap yang menggambar di neraka. Jadi seperti itu. Ini harus dipahami. Walaupun tidak ada niat seperti itu, maka tetap akan mendapatkan apa yang diancamkan. Apa yang diancamkan. Ini ada pertanyaan berikutnya. Apakah benar bahwa darah yang jatuh dari langit mengandung wabah yang menggerogoti leher-leher Ya'juj dan Ma'juj? Dan apakah benar keluarnya Dabbah dengan membawa cincin Sulaiman alaihissalam dan Nabi Musa dan tongkat Nabi Musa alaihissalam? Jadi yang pertama, apakah benar itu tadi kan saya sebutkan dalam hadits riwayat Imam Muslim bahwa mereka memanah ke langit, memerangi penduduk langit karena mereka merasa sudah kalah penduduk bumi semuanya. Akhirnya kembali turun darah. Dalam darah ini mereka kira, wah kita sudah berhasil. Penduduk langit juga sudah kalah karena turun darah. Dalam darah ini disebutkan dalam hadis ada semacam penyakit disebutkan seperti cacing yang masuk di leher mereka dan membuat mereka seluruhnya mati seketika dalam satu waktu. Dalam satu waktu. Ini benar ada dalam hadis riwayat Imam Muslim yang kami sebutkan tadi. Cuman saya tidak lanjutkan karena inti dari yang Anda ingin sampaikan bahwa Ya'juj dan Ma'juj ini benar-benar ada. Dan akan keluar sebagai tanda hari kiamat. Sebagai tanda hari kiamat. Itu tadi fokusnya Anda. Selanjutnya masih panjang. Karena hadis riwayat Imam Muslim itu panjang. Ya ceritanya. Kemudian apakah Dabbah yang keluar nanti, apakah benar dia membawa cincin Sulaiman alaihissalam dan tongkat Nabi Musa alaihissalam? Di mana dia dapatkan itu? Cincinnya. Iya. Dan tongkatnya Nabi Musa. Iya. Apakah ini dia hidup di zaman Nabi Sulaiman? Kemudian dia mendapatkan warisan cincin dan tongkat Nabi Musa. Ini perkara gaib. Tidak bisa kita tambah-tambah. Kalau tidak ada hadis yang menyebutkannya, tidak bisa kita katakan. Kalau tidak ada hadis yang menyebutkan, tidak bisa kita katakan. Apa yang dilakukan jika terjadi hari kiamat? Ya kalau antum orang beriman, tidak ada yang bisa antum lakukan. Karena mati antum. Jadi kalau antum bertanya apa yang dilakukan? Kalau antum orang beriman, tidak ada yang bisa antum lakukan. Karena antum sudah mati. Iya, karena antum sudah meninggal. Makanya ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, mata sa'ah. Kapan hari kiamat? Supaya kita bersiap-siap. Supaya kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan nanti kalau itu terjadi. Nabi balik bertanya, ma'adat talaha. Apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat? Jadi yang paling pokok adalah apa persiapannya sekarang. Bukan nanti. Apa yang harus dilakukan kalau sudah ada itu hari kiamat. Iya. Kalau sudah ada hari kiamat. Sekarang apa yang kita siapkan untuk hari kiamat? Itu yang ditanyakan oleh Nabi SAW di masa sahabat. Kita juga sekarang ini begitu pertanyaannya. Kapan hari kiamat? Kapanpun itu. Apa yang kita siapkan untuk hari kiamat? Apa yang kita siapkan untuk hari kiamat? Itu yang ditanyakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berikutnya terkait dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau ajarkan tentang berlindung dari fitnah Dajjal. Itu gimana Ustaz? Karena Dajjal belum keluar. Maksudnya Dajjal kan belum keluar. Kok kita berlindung? Jadi tunggu keluar dulu baru berdoa. Kalau keluar tinggal fitnahnya saja. Kalau antum tidak punya perlindungan dari Allah, yang antum minta sebelumnya kepada Allah, ya antum tidak akan bisa lolos dari fitnahnya. Namanya berdoa meminta perlindungan itu sebelum terjadinya. Karena kalau sudah terjadi, tidak bisa lagi kita meminta perlindungan kepada Allah. Karena kita tidak punya benteng. Iya. Jadi
Ini sebabnya kenapa kita harus berlindung padahal belum ada. Ya supaya kalau ada kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa tadi yang kita sudah meminta sebelumnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini ada pertanyaan lagi. Ulama salaf Ibnu Qudamah bermadzhab Hambali. Ibnu Qudamah salaf. Salaf itu Nabi, para sahabat, tabi'in. Kan begitu salaf. Ketika kita katakan wajib kita mengikuti salaf, maksudnya Nabi dan para sahabat. Ibnu Qudamah hidupnya kapan? Di abad ke-5. Belum lahir tahun 541 Hijriah. Belum meninggal tahun 620 Hijriah. Iya, itu beliau hidup di abad ini ulama. Cuman di sini ada pertanyaan. Ulama salaf dalam kurun Ibnu Qudamah bermadzhab Hambali. Tapi mengapa sebagian ulama kontemporer zaman ini tidak bermadzhab? Begini, kita dalam beragama yang wajib ikuti siapa? Madhab ini kan siapa yang mendirikannya? Siapa yang punya madhab? Kalau Hambali Imam Ahmad, Syafi'iyah Imam Syafi'i, Malikiyah Imam Malik, Hanafiyah Imam Abu Hanifah. Sekarang kita dalam beragama. Sekarang pertanyaannya, kenapa ulama sekarang tidak bermadhab? Pertanyaannya, dalam beragama, yang wajib bermadhab atau ikut Nabi? Al-Quran Sunnah di atas pemahaman salaf. Itu pertanyaannya. Kalau antum bisa jawab, maka jawabannya di situ nanti. Misalnya anak tanya ke antum, kita dalam beragama ini, apa yang wajib kita ikuti? Apakah madhab Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, atau Nabi SAW di atas Al-Quran dan Sunnah, di atas dan pemahaman salaf? Antum jawab itu. Kalau Pak Rais ditanya, apa yang wajib kita ikuti? Tentunya orang berakal, ajaran Nabi SAW di atas pemahaman para sahabat. Kenapa kita bilang begitu? Ini pertanyaan supaya antum paham kenapa ulama sekarang tidak bermadhab. Imam Malik yang punya madhab Malikiyah, apa yang beliau katakan? Apakah beliau mewajibkan kita bermadhab Maliki? Misalnya penduduk Madinah harus bermadhab Maliki. Apa kata Imam Malik rahimahullah ta'ala? Kullun yuqbal qawluhu wa yurad illa sahib hadil kubur. Semuanya bisa ditolak ucapannya dan bisa diterima. Kecuali pemilik kubur ini belum menunjuk kuburan Nabi SAW. Artinya tidak ada kewajiban bermadhab dengan madhab Imam Malik. Anda paham kan? Demikian pula Imam Syafi'i. Bahkan sampai beliau katakan, kalau antum idza wajadtal hadits fit thariq fa huwa madhhabi. Kalau antum dapat hadits di jalan, itulah madhabku. Karena Imam Syafi'i ini yang bilang begitu. Kalau antum dapat hadits di jalan, itu madhabku. Ini mengesankan, menggambarkan apa? Kita ikut Imam Syafi'i atau ikut hadits? Itu pertanyaannya. Apa jawabannya antum? Imam Syafi'i saja bilang ikut hadis. Ikut hadis. Dan itu yang beliau ajarkan. Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, semuanya begitu wasiatnya. Semuanya begitu wasiatnya. Maka kalau ada yang bertanya, kenapa ulama sekarang tidak bermadhab? Ya karena kita yang wajib, bukan bermadhab. Yang wajib bagi kita adalah ikut Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para sahabat. Paham yang wajib? Nanti ketika kita masuk kubur, iya, yang ditanya kepada kita, siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Tidak ada dibilang, apa madhabmu? Tidak ada hadis begitu. Kita cuma ditanya, siapa Rabbmu? Apa agamamu? Baik. Alhamdulillah. Iya.
Siapa Robmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Ini pertanyaan. Di hari kiamat, apa perkataan Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Apa pertanyaan? Kita akan ditanya, "Mada ajabtumul mursalin?" Apa jawaban kalian terhadap Rasul yang diutus kepada kalian? Jadi tidak ada. Kamu madhabmu apa? Maka yang wajib adalah menjalankan apa yang Nabi jalankan dan meninggalkan apa yang Nabi larang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul ambil, apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkan. Tidak ada dibilang apa yang diwajibkan oleh Syafi'i lakukan. Apa yang dilarang oleh Hambali tinggalkan. Tidak ada begitu. Dan lihat yang dicela. Yang dicela adalah yang menyelisih Rasul, bukan yang menyelisih madhab. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim." Hendaklah hati-hati orang yang menyelisih perintahnya, perintah Rasul. Yang keluar dari perintahnya, perintah Rasul, bukan yang keluar dari madhab. Yang diancam adalah yang keluar dari perintah Nabi. Makanya semua imam berwasiat seperti itu. Berwasiat seperti itu. Tidak ada satu orang pun dari imam, apakah madhab yang 4 atau imam-imam setelah mereka. Ia mewasiatkan pokoknya apa yang saya pegang itu yang benar. Tanpa mempedulikan apa? Hadis. Tidak ada yang berwasiat seperti itu. Semuanya berwasiat untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para sahabat. Itu semuanya wasiatnya. Karena semua mereka membaca ayat seperti itu. Harus berhati-hati menyelisih Rasul. Siapa yang berpegang dengan madhab padahal menyelisih hadis, maka hati-hati. Itu bahaya. Karena durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasul, itu bahaya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Itu yang diancamkan. Siapa yang durhaka kepada Rasul, tidak ada dibilang siapa yang menyelisih durhaka terhadap madhab. Yang wajib kita ikuti Rasul. Siapa yang durhaka kepada Rasul, iya, setelah jelas kepadanya petunjuk. Sudah ada dalil, tapi dia bilang, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, ini diikuti dalil, bukan Imam Nawawi. Imam Nawawi manusia bisa salah. Bisa benar. Bukan menghinakannya. Tapi ketika ada yang menyelisih dalil, yang harus kita lakukan itu adalah mengikuti dalil. Karena ini diancam di Al-Quran. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Siapa yang durhaka kepada Rasul setelah jelas kepadanya petunjuk, ada dalilnya, tapi menyelisih kiainya, Andre Gurutta, ditinggalkan dalil. Wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman waktu turun keluaran? Maksudnya sahabat. Nuwallihi ma tawalla, maka kami akan biarkan dia di mana dia mau. Ketika orang berpaling dari yang benar, maka dia akan dibiarkan dalam kesesatannya. Makanya sulit sekali untuk menasehati orang yang sudah berpaling dari Al-Quran dan Sunnah, kecuali hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Betul nggak, Pak? Hah? Sulit, kan? Menasehatinya. Kita sudah rasakan. Orang-orang yang panjang, sorban. Susah. Iya. Karena ini kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sudah sampaikan yang benar, tapi dia tidak peduli, Allah akan arahkan dia di mana dia mau. Di mana dia inginkan. Tapi di hari kiamat, wa nuslihi jahannam, kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Makanya kalau ada pertanyaan seperti ini, kenapa
tidak bermadhab. Ya siapa yang menyeru untuk bermadhab? Semua ulama menyeru untuk ya mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Antum mungkin dulu sudah dengar yang Ibnu Qudamah bawakan di sini. Ibnu Qudamah ya memang mazhabnya Hambali. Tapi apa yang beliau serukan? Yang beliau bawakan adalah perkataan Imam Syafi'i. Mungkin antum masih ingat di awal-awal dulu. Beliau bawakan perkataan Imam Syafi'i. Itu menunjukkan apa? Tidak seperti itu. Cuman dia kuatkan apa yang dikuatkan oleh Imam Ahmad menurut dalil yang beliau baca. Menurut dalil yang belum baca. Iya. Ini yang disebutkan. Dan kalau antum membaca sebenarnya buku Imam Ibnu Qudamah, di dalam buku beliau yang paling luas adalah Al-Mughni. Beliau kadang menyelisihi apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Belum memilih yang lain. Demikian pula Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu madhabnya Hambali. Tapi banyak sekali hal yang belum selisihi. Kenapa? Karena tidak sah dalilnya. Menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Seperti itu. Dan itu yang kita lakukan. Dan itu yang kenapa antum lihat bahwa ulama sekarang seperti itu. Karena kita ikut dalil. Karena apalagi sekarang ini Masya Allah kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita mudah untuk mendapatkan dalil. Yang penting kita sudah belajar cara berdalil. Cara berdalil. Itu wallahu alam. Terakhir satu pertanyaan. Silakan, Pak. Enggak tahu, Pak. Ini yang bilang juga enggak tahu. Nah, itu memang siapa ini punya pertanyaan? Apa itu kontemporer di sini? Ulama siapa maksudnya? Makanya. Makanya juga saya bertanya ini, apa maksudnya ulama kontemporer? Siapa yang punya pertanyaan ini? Karena belum bingung, saya juga bingung. Siapa ini yang dimaksud? Siapa yang mengaku? Saya kasih hadiah. Hah? Siapa? Mungkin dimaksud sini ulama sekarang mungkin ya. Tapi tidak bisa kita tebak. Karena kata kontemporer itu kadang orang arahkan ke yang lain, kadang iya. Makanya tadi saya lebih fokus kepada kenapa tidak bermadhab. Itu yang lebih fokus, saya lebih fokus ke situ. Karena kadang orang sekarang aneh. Di zaman sekarang ini menyeru, ayo wajib bermadhab Syafi'i. Maksudnya, iya. Yang harus dikatakan itu wajib kita ikut Al-Quran dan Sunnah. Di atas pemahaman para sahabat. Seperti itu. Di atas dalil yang benar, yang sahih. Walaupun Masya Allah, kalau secara penelitian, antum tahu bahwa kebanyakan yang kuat itu madhab Syafi'i. Karena Imam Syafi'i, Imam fikih sekaligus hadis. Bahkan belum banyak menyelisih ulama mayoritas, ulama fikih. Imam Ahmad sendiri bilang, kami tidak tahu fikih kecuali setelah kenal sama Imam Syafi'i. Kebanyakan itu yang kuat adalah pendapat Imam Syafi'i. Tapi tidak boleh kita bilang, tidak ada yang salah dari mereka. Tidak boleh begitu. Karena kita yang wajib bagi kita adalah ikut dalil. Adalah ikut dalil. Ini ada pertanyaan terakhir. Baru kita sholat isya. Hari keberapa sunnahnya akikah? 17, 14, 21. Saran Ustadz, nama perempuan. Jadi kalau akikah, hari keberapa sunnahnya? Karena kita tanya sunnahnya, maka yang ada dari Nabi SAW berupa ucapan dan perbuatan. Beliau akikah Al-Hasan dan Al-Husain di hari ke-7. Tidak dinukil dari Nabi SAW melakukan akikah di hari ke-14, 21. Dari perbuatan. Demikian pula dari ucapan. Jadi akikah ini ada perbuatan Nabi dan ada ucapan Nabi SAW.
Dari ucapan juga Nabi anjurkan di hari ke-7. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man wulida lahu walad fahabba ayyansak. Siapa yang diberikan anak dan dia ingin melakukan akikah, maka Nabi SAW katakan, fal yadbah anhu yauma sabi'i. Maka hendaklah dia potongkan untuknya di hari ke-7-nya. Wa yuhlak wa yusamma. Dia cukur dan dia beri nama. Dia cukur dan dia beri nama. Ini perkataan Nabi di hari ke-berapa? Hari ke-7. Hari ke-7. Ini perkataan dan perbuatan Nabi SAW. Ada pendapat memang yang menyatakan boleh kelipatannya. Boleh kelipatannya. Yaitu kelipatan 7 seperti yang disebut oleh penanya. 14, 21 sampai kelipatan. Sampai kelipatannya. Cuman pendapat ini tidak ada dalil yang jelas. Yang lebih jelas tadi itu Nabi melakukannya di hari ke-7 dan Nabi ucapkan di hari ke-7. Selain daripada itu tidak ada dari perbuatan Nabi dan tidak ada dari ucapan Nabi SAW. Tapi kenapa ada yang berpendapat? Mereka berdalil dengan dalil umum, dalil yang ada ihtimal. Yaitu hadis Nabi SAW, kullu gulamin murtahanun bi aqiqatih. Setiap anak itu tergadaikan dengan akikahannya. Setiap anak itu tergadaikan dengan akikahannya. Artinya selama tidak akikah, berarti masih tergadaikan. Makanya muncullah pendapat, kalau tidak hari ke-7, berarti 14. Kalau tidak hari ke-14, 21. Itu dari hadis ini yang mereka sebutkan itu. Cuman mayoritas ulama hadis itu tidak menunjukkan hal yang seperti itu. Hadis ini menunjukkan bahwa akikah di hari ke-7 seperti yang dilakukan dan diucapkan oleh Nabi adalah sunnah muakkad. Sunnah yang sangat dianjurkan. Karena sampai Nabi menyatakan dia tergadaikan dengan akikahnya. Dia tergadaikan dengan akikahnya itu. Makanya tidak dinukil dari Nabi SAW dan para sahabat mereka pernah mengakikahkan dirinya setelah dewasa. Tidak ada penukilan. Ada hadis bahwa Nabi mengakikahkan dirinya dengan 2 ekor kambing saat dewasa. Tapi palsu. Tapi palsu. Dari sahabat juga tidak ada penukilan. Makanya yang benarnya pendapat mayoritas, dia hanya sunnah di hari ke-7. Di hari ke-7. Itu wallahu a'lam. Kemudian tadi apa nama perempuan? Saran? Enggak tahu. Iya, kita cari sendiri. Wallahu a'lam. Kita cukupkan, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita ambil di malam hari ini ada manfaatnya. InsyaAllah kita lanjutkan lagi nanti di pertemuan yang akan datang. Pembahasan yang baru lagi, poin yang baru. Terkait dengan keyakinan yang harus kita yakini. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.